Dia adalah terusannya Gajah Mada. Pengorbanan Gajah Mada juga sama, Pak. Gajah Mada kalau dia mau dia jadi raja Majapahit, tapi dia rela tidak menjadi raja Majapahit, cukup anaknya, yaitu Hayam Wuruk. Tapi belum ada yang tahu bahwa Hayam Wuruk itu anaknya. Itu saya rahasiakan, ahli sejarah tidak perlu mengakui itu. Udah tenang aja. Yang akhirnya kemudian yang mengatakan Wali Songo nggak ada, terus mulai dari Gajah Mada dikatakan Islam. Karena kalau Gajah Mada Islam berarti sebelum Wali Songo Indonesia sudah Islam. Berarti Wali Songo itu hanya sekedar lewat aja. Maka dia ngalah, ya ngalah. Gajah Mada itu luar biasa, dia seorang muslim yang sangat taat. Gajah Mada itu luar biasa, dia seorang muslim yang sangat taat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan menyaksikan satu video yang menurut saya ini adalah video yang sangat luar biasa, di mana Cak Nun kembali kusambet, dan kali ini tidak main-main kusambetnya karena dia kusambet oleh kadrung Wahabi Salafi. Kenapa saya berkesimpulan bahwa dia kusambet kadrung Wahabi Salafi? Karena ceramah-ceramah yang selama ini meniadakan Wali Songo adalah para kadrung Wahabi Salafi. Dan ternyata Cak Nun juga pernah melakukan ceramah yang isinya itu adalah mengatakan bahwa Gajah Mada itu adalah seorang muslim, seorang penyebar agama Islam. Artinya dalam konteks ini, Cak Nun mau mengatakan bahwa sebelum Wali Songo itu sudah ada yang namanya Gajah Mada. Karena dalam perspektif kita, ketika Gajah Mada adalah seorang muslim, berarti Majapahit itu bukan kerajaan Hindu. Nah, bagaimana Gus Muwafik menanggapi itu, dan bagaimana Gus Muwafik memberikan pelurusan terhadap apa yang disampaikan oleh Cak Nun? Coba kita lihat secara bersama-sama. Ada, makanya diajar. Kiai Said dijelek-jelekkan, apa dijelek-jelekkan. Wali Songo dianggap tidak ada. Karena kalau Wali Songo tidak ada, maka penerus Wali Songo itu mungkotek. Dia adalah terusannya Gajah Mada. Pengorbanan Gajah Mada juga sama, Pak. Gajah Mada kalau dia mau dia jadi raja Majapahit, tapi dia rela tidak menjadi raja Majapahit, cukup anaknya, yaitu Hayam Wuruk. Tapi belum ada yang tahu bahwa Hayam Wuruk itu anaknya. Itu saya rahasiakan, ahli sejarah tidak perlu mengakui itu. Udah tenang aja. Yang akhirnya kemudian yang mengatakan Wali Songo nggak ada, terus mulai dari Gajah Mada dikatakan Islam. Karena kalau Gajah Mada Islam berarti sebelum Wali Songo Indonesia sudah Islam. Berarti Wali Songo itu hanya sekedar lewat aja. Maka dia ngalah, ya ngalah. Gajah Mada itu luar biasa, dia seorang muslim yang sangat taat. Gajah Mada itu luar biasa, dia seorang muslim yang sangat taat. Ya kan, Wali Songo nggak ada. Rawame Wali Songo nggak ada. Yang mengatakan Wali Songo nggak ada namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin ini apa, jenggotnya panjang gitu. Wali Songo ini akal-akalannya cendekiawan Jawa. Karena wali itu aslinya adalah petugas dakwah. Dan kalimat ini sampai sekarang masih kita gunakan. Contoh wali kota. Usianya hampir 200 tahun, bahkan salah satu anak Brawijaya terakhir itu diangkat anak di pesantrennya Gajah Mada ketika dia sudah menjadi seorang syekh. Terus ada Badrul Salam, jenggotnya panjang. Ada Bawazir Sapa itu panjang. Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Bahkan sampai saya cerita asal usulnya sandet itu, iki percaya ya monggo, ora percaya sakarepmu monggo ya rasa bukti iku bener apa ora. Asal usul sandet kuwi mergo Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang adalah sesungguhnya bapaknya Hayam Wuruk. Nah, gila kita buka begini ya, di tonggoku dia nih. Kenapa dia tidak mau jadi raja, cukup jadi Mahapati? Karena yang dia lakukan itu nyengkuyung putrane dewe. Kiai Said waspada loh. Kok yang mengatakan Wali Songo nggak ada, kok semuanya jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok, orang kalau jenggotnya panjang itu goblok.
Berarti di sini petugas dakwah yang dikirimkan oleh pemerintah Utsmani ke Jawa untuk berdakwah di Jawa. Dan jumlahnya sangat banyak, tidak 9. Iki angel dibukake. Wis pokoke ngono kuwi lah wis. Mbangane ora tenang percaya wae. Nah kan harus ngirim tentara beribu-ribu sampai ke daerah Aria di Eropa, sampai ke daerah Namibia, sampai ke daerah-daerah Afrika, sampai ke Puerto Rico, Kolombia di Amerika Latin, sampai ke Asia Tengah. Akhirnya mereka bales Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok. Wong penerus Wali Songo, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang berjenggot. Itu pasukan Gajah Mada tersebar kemana-mana, padahal belum ada maintenance kuliner yang baik. Urung ono kompor gas, urung ono, pokoknya mangane piye kuwi, tentara beratus-ratus ribu. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ada teknologi pemadatan makanan, jadi garis sapil cilik-cilik ya disangoni, wis ning bondo pirang karung ngono wis tekan berbulan-bulan wis ngombe siji wis langsung wareg setino. Gajah Mada menjadi Gajah Mada. Cuman saya agak waspada ketika diajak diskusi tentang Gajah Mada dengan nama Gajah Mada. Teknik kedua itu Gajah Mada ngelatih sekian ratus prajuritnya untuk matek aji, ngirim panganan saka Mojopahit nang kapal-kapal. Jadi ngene tok set tangannya langsung mlebu wetenge wong. Nah, saya katakan Anda aneh. Anehnya di mana Kiai? Saya ini doakan orang mati, kamu sebut kafir, sebut musyrik. Lah sekarang kamu lebih nekat apa? Mengislamkan orang mati. tenang gue langsung lho, kok arek aku tangi dulu, kok arek ngono kuwi. Nah, gue njur akhirnya di antara sekian ribu tentara yang dilatih Gajah Mada iki ana sing nakal njur, waduh nek ngono ora ngirim panganan lho isone, ngirim paku ya iso. Ngirim pisau ya iso, ngirim santet ya iso iki. Akhirnya terjadilah santet. Sampai akhirnya Islam disebarkan saudagar. Pertama kita pusing waktu itu. Nah, kok aku neng wali itu, wali-wali iki carane santri gitu ya. Ini bukan ibit opsi. Tanya saya datang keliling Wali Songo ya. Hanya ini tak lei neng ngono. Mbah, piye to, Mbah? Serius ini? Iya, saya jalan di situ. Karena nggak ketemu, ini persoalan keyakinan, bongko ini keyakinan. Sampai saya goyah, bubar urip ngopo nek iman ini sampai gini-gini. Karena memang benar, semua orang bertanya, kenapa yang lain panglima perang, kenapa sih kene iki wali? Nah, sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa. Nah, mereka udah nggak percaya. Makanya karena ada yang nggak percaya dengan wali, sampai membuat struktur pengetahuan baru bahwa sebelum Wali Songo sudah ada tokoh Islam seperti Gajah Mada. Dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia. Maka bayangannya dia mesti preman besar kan gitu kan. Terus ditoloi rai sing kawedhe serem lah itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Yang akhirnya direferensikan menjadi Gajah Mada. Ini kan mau membangun perspektif bahwa sebelum Wali Songo itu sudah ada orang Islam. Jadi Islam itu bukan karena Wali Songo, tapi karena kekuatan sebelum Wali Songo dimunculkan Gajah Mada. Kalau di wayang Anda lihat nanti cari wayang Begawan Abioso. Itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Menjadi Gajah Mada. Saya diundang seminarnya. Dan saya nggak mau ngomong. Saya cuma jawab, Anda ngundang saya untuk berbicara tentang Gajah Mada Islam atau bukan. Dan Anda sudah mengatakan Gajah Mada itu Islam karena Gajah Mada. Menjadi aneh bagi saya. Sampian selama ini menuduh saya musyrik, menuduh saya kafir ketika saya mendoakan orang mati. Loh kok Anda sekarang malah ngislamkan orang mati? Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan.
umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Tak tinggal mulai lagi kalian ini selama ini itu kita ndongakno wong mati ae mbok urani ra tutuk, musyrik, ra nyampe. Lho kok malah kalian ini ngislamkan orang mati. Paradigma berpikirmu konangan. Aku ngono. Kamu ketahuan. Tak gitu kan lu. Sebelumnya Cak Num juga ini pernah kusambit dan mengatakan Pak Jokowi itu adalah Firaun. Kemudian Antoni Zalim itu adalah Karung dan Luhut Binsar Panjaitan adalah Haman. Walaupun misalnya Cak Num minta maaf pada saat itu, tetapi minta maafnya tidak tegas. Hanya karena persoalan mau membangun opini di publik bahwa orangnya rendah hati. Tapi yang pasti bahwa Cak Num tidak tulus meminta maaf. Dan hal seperti ini ternyata kemudian sudah sering terjadi di Cak Num, kakak. Seperti yang ada dalam video tadi ini, dia kesambet oleh kadrung Wahabi Salafi. Nah, fatwa-fatwa Cak Num seperti ini sangat merusak. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian Cak Num ini memiliki banyak pengikut, bisa jadi ini dijadikan sebagai rujukan oleh anak-anak muda, apalagi banyak anak-anak muda yang ikut di Cak Num. Nah, kalau ini terjadi, maka sama saja dia mentiadakan posisi daripada Wali Songo. Karena Wali Songo ini datang belakangan setelah Majapahit atau menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Muafik memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan apa yang disampaikan oleh Cak Num ini tidak diulangi lagi dan tidak diikuti oleh para jamaahnya. Dan saatnya sejarah harus dipahami oleh para anak muda, yang khususnya anak muda muslim, sehingga tidak gampang dipropagandai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di luar sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.